Perkenalkan, nama saya Julia Santelimbong dengan NPM 228330006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas proposal saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 dan 2022. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Nilai perusahaan merupakan suatu gambaran mengenai kualitas dan kinerja yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Perusahaan dapat dikatakan mempunyai nilai yang baik apabila kinerja dalam perusahaan tersebut juga baik. Menurut Awaliyah dan Salviana, nilai perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai harga yang dibayar oleh pemberi perusahaan apabila perusahaan tersebut dijual. Maka dapat dikatakan bahwa suatu nilai perusahaan dapat mempengaruhi harga saham di perusahaan. Semakin tinggi harga saham suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan juga dapat dikaitkan dengan nilai pasar karena nilai pasar dapat diginisasikan kemakmuran bagi pemegang saham. Fenomena pertama dapat di penelitian ini dilihat dengan harga saham. Semenjak wabah COVID-19 ada di Indonesia menyebabkan pasar modal melemahkan dan hal itu mengakibatkan penurunan harga saham secara langsung. Harga saham perbankan mayoritas finish di zona merah dikarenakan pertanyaan Presiden Joko Widodo yang meminta di perbankan nasional menurunkan bunga kredit yang memicu. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi dua, yaitu apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 dan 2022. Yang kedua itu apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan di Bursa Efek tahun 2020 dan 2022. Nah, yang ketiga itu adalah tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap Indonesia di nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2020 dan 2022. Yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh struktur modal dan kinerja keuangan secara simultan terhadap perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 dan tahun 2022. Nah, yang keempat itu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan memperkaya bahan kepustakaan mengenai struktur modal dan kinerja keuangan terhadap nilai pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 dan tahun 2022. Nah, yang kedua itu ada bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemasukan yang manfaat bagi pihak perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan kemajuan perusahaan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya ada landasan teori. Menurut Bingham dan Houston, sinyal merupakan suatu yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang mempunyai tujuan untuk memberikan petunjuk kepada para pemegang saham. Sinyal tersebut dapat berupa bagaimana manajemen mengelola perusahaan tersebut, serta melihat prospek perusahaan di masa depan. Nilai perusahaan dapat ditingkatkan dengan cara mengurangi informasi asimetris, dengan memberikan sinyal kepada pihak luar berupa informasi keuangan yang dapat dipercayai sehingga mengurangi ketidakpastian mengenai prospek pertumbuhan perusahaan dan pada masa yang akan datang. Pada signaling teori agar reagen diharapkan dapat memberikan sinyal positif kepada pemegang saham dalam menyajikan laporan keuangan. Penyampaian laporan keuangan tahunan oleh perusahaan dapat memberikan sinyal perkembangan harga saham perusahaan, nilai perusahaan. Yang pertama itu ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan model yang menjelaskan variabel dan hubungan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah terhadap teori yang ada. Kerangka konseptual secara teoritis akan menghubungkan variabel penelitian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.
Yang pertama ada struktur modal X1, yang kedua kinerja keuangan X2, yang ketiga nilai perusahaan Y. Nah, yang ketiga itu ada metodologi penelitian. Pendekatan desain yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Kuantitatif pada penelitian ini digunakan angka dan analisis sesuai dengan metode statistik yang akan digunakan. Pendekatan asosiatif kausal adalah pendekatan dengan menggunakan dua atau lebih variabel untuk melihat hubungan antara variabel satu dengan yang lain. Penelitian ini menggunakan data empiris yang digunakan dengan Bursa Efek Indonesia atau BI. Penelitian ini dilakukan pada laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode penelitian. Yang pertama ada uji asumsi klasik, yang kedua uji normalitas, yang ketiga uji heteroskedasitas, yang keempat ada uji multi kolinearisitas, yang kelima ada uji autokorelasi, yang keenam itu ada uji hipotesis, yang ketujuh ada analisis determinisasi, yang ke-8 uji parsial. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.